Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Farid Saputra dengan 3 digit NIM saya 077. Saya dari program studi teknologi rekayasa otomasi angkatan 2024 Universitas Diponegoro. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul 2 yang berjudul tentang interrupt dan timer pada praktikum sistem embedded. Nah, pada praktikum kali ini atau video ini saya akan menjelaskan yang pertama ringkasan atau materi tentang interrupt dan timer. Kemudian saya akan menampilkan percobaan yang saya buat, yaitu yang pertama ada percobaan satu, pengimplementasian interrupt dan timer menggunakan STM32. Yang kedua ada pengimplementasian interrupt dan timer pada ESP32. Kemudian ada inovasi dari kelompok saya menggunakan ESP dan STM. Nah, kemudian saya akan menampilkan program pada VS Code dan saya akan menjelaskan fungsi-fungsi dari program tersebut. Nah, pada yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang materi pada interrupt dan timer pada PPT kali ini. Oke, yang pertama konsep dasar dan terminologi interrupt. Nah, interrupt adalah mekanisme di mana perangkat keras atau perangkat lunak memberitahu CPU bahwa ada kejadian penting yang butuh perhatian segera. Saat interrupt terjadi, CPU akan menghentikan sementara program utama yang sedang berjalan, menyimpan status saat ini, dan melompat ke ISR Interrupt Service Routine. ISR adalah blok atau kode fungsi spesifik yang ditulis untuk menangani event tersebut. Agar CPU tahu kemana harus melompat, ia harus menggunakan vector table. Vector table adalah sebuah array atau daftar di dalam memori yang berisi alamat-alamat dari setiap ISR yang tersedia di microcontroller. Setiap sumber interupsi memiliki nomor vektor atau indeks unik di dalam tabel. Selanjutnya yaitu NVIC STM32 versus Interrupt Matrix ESP32. Pada STM32, sistem interrupt diatur oleh NVIC yang merupakan bagian dari Core ARM Cortex-M. NVIC sangat efisien dan memiliki latensi yang sangat rendah. NVIC secara otomatis menangani prioritas status penyimpanan dan memungkinkan interupsi bersarang di mana interupsi prioritas tinggi bisa menyela interupsi prioritas rendah. Berbeda dengan STM32, SP32 menggunakan arsitektur dual core. ESP32 memiliki blok yang disebut interrupt matrix. Model ini bertugas meruteikan puluhan sumber interupsi dari berbagai peripheral ke salah satu CPU core. Ini memberikan fleksibilitas luar biasa karena kita bisa mendistribusikan beban penanganan interupsi ke core yang berbeda. Selanjutnya yaitu external interrupt dan trigger mode. External interrupt memungkinkan pin GPIO untuk bertindak sebagai pemicu interupsi. Alih-alih microcontroller harus terus-menerus mengecek status tombol, seperti membuat pin tersebut memberitahu CPU secara otomatis saat status berubah. Agar ini terjadi, kita harus mengkonfigurasi mode pemicu. Rising edge mendeteksi lonjakan tegangan naik, falling edge mendeteksi penurunan tegangan. Selanjutnya yaitu nested interrupt dan priority grouping. Nah, nested interrupt adalah fitur krusial pada sistem real time. Jika microcontroller sedang menangani interupsi pengiriman data serial yang agak lambat dan tiba-tiba ada interupsi darurat, sistem harus bisa menjeda interupsi serial tadi untuk mengerjakan interupsi darurat. Ini diatur melalui priority grouping. Pada STM32, register prioritas dibagi menjadi dua, preemption priority dan sub priority. Jika interupsi A memiliki preemption priority lebih tinggi daripada interupsi B, maka A bisa menyala B. Namun jika A dan B punya preemption priority yang sama tetapi sub priority A lebih tinggi, maka A tidak bisa menyala B yang sedang berjalan. A hanya akan diutamakan jika A dan B masuk secara persis bersamaan saat CPU sedang mengatur. Selanjutnya yaitu ada arsitektur dasar timer. Sebuah timer pada dasarnya adalah rangkaian pencacah. Untuk mengatur kecepatannya, kita menggunakan prescaler. Jika clock sistem microcontroller berjalan di 80 MHz dan prescaler di set ke 80, maka timer akan berdetak pada frekuensi 1 MHz.
Lalu ada auto reload register atau ARR yang menentukan batas hitungan timer sebelum kembali ke nol. Misalnya ARR di set di 1000, maka setiap 1000 mikrodetik timer akan mereset diri dan bisa memicu interupsi. Counter mode menentukan arah hitungan, yang pertama ada up counting, down counting, dan center paling end. Oke, selanjutnya ada mode timer basic dan PWM. Basic timer umumnya tidak memiliki pin I/O eksternal. Fungsinya murni internal, seperti menghasilkan interupsi setiap 10 milidetik untuk pause, scheduler, atau memicu konversi digital to analog. Sebaliknya, PWM mode sangat esensial untuk mengendalikan perangkat seperti kecerahan LED atau kecepatan motor DC. Timer menghasilkan gelombang berulang lebar pulsa high atau duty cycle ditentukan oleh register kompresi. Dengan mengubah nilai CCR saat timer berjalan, kita bisa mengatur presentasi rata-rata daya yang keluar ke hardware tanpa membebani CPU. Selanjutnya yaitu ada input capture dan output compare. Nah, input capture sangat berguna untuk membaca sensor yang mengeluarkan frekuensi atau pulsa, misal sensor jarak ultrasonik HCRS R04 atau tachometer putaran mesin. Saat pin mendeteksi rising edge, timer secara otomatis menyalin atau mengcapture nilai counter saat nilai ini ke register. Ketika falling edge terjadi, nilai di capture lagi. Selisih kedua nilai ini adalah durasi pulsa tersebut. Semua dilakukan di level hardware dengan presisi sangat tinggi. Output compare adalah kebalikannya. Kita mengisi nilai target di register CCR, timer terus menghitung, dan saat ini nilai hitungannya sama dengan nilai CCR, hardware akan segera otomatis mengubah state pin, bisa di set high, low, atau toggle, atau dibalik. Ini digunakan untuk membuat gelombang dengan timing yang sangat spesifik tanpa intervensi CPU. Selanjutnya yaitu ada watchdog timer. Nah, watchdog timer adalah pengawasan sistem. Prinsipnya seperti alarm. Jika CPU tidak mereset WDT secara berkala sebelum waktunya habis, WDT berasumsi bahwa program utama sedang mengalami crash, infinite loop, atau hang. Lalu WDT akan otomatis melakukan reset pada microcontroller. Pada STM32 terdapat dua jenis. IWDG sangat tangguh karena ia menggunakan osilator internal rendah terpisah yang tetap hidup meskipun clock utama mati. Ini cocok untuk perlindungan dari kegagalan hardware atau yang fatal. WWDG menggunakan clock sistem utama. Bedanya, tidak boleh mereset WWDG terlalu cepat atau terlalu lambat. Anda harus meresetnya dalam jeda waktu tertentu. Jika program resetnya terlalu cepat, jika program reset terlalu cepat, misalnya karena sebuah fungsi tereksekusi secara anomali terlalu cepat tanpa proses semestinya, WWD juga mereset sistem. Ini perlindungan perangkat lunak tingkat lanjut. Oke, selanjutnya ada perbandingan arsitektur STM32 dan VS ESP32. Nah, meskipun konsepnya dasarnya sama, pendekatan STM32 dan ESP32 sangat berbeda. STM32 mengandalkan arsitektur ARM Cortex-M yang memiliki NPIC. Semua interupsi dan timer basic general purpose and fetch sangat terintegrasi secara hierarkis dan deterministik. Waktunya bisa diprediksi secara matematis. Timer sangat berpusat pada register ARR, PSC, dan CCR. Di sisi lain, ESP32 didesain untuk konektivitas modern dan IoT. Karena ia menggunakan arsitektur dual core, penanganan interrupt difasilitasi oleh interrupt metrik. Ini berarti jika CPU core 0 sibuk memproses paket WiFi, kita bisa mengarahkan interupsi GPIO atau timer ke CPU core atau agar tidak mengganggu operasional jaringan. Untuk timer alih-alih general purpose timer biasa, SP memiliki blok peripheral spesifik. Ia memiliki blok LED khusus untuk kemudahan kontrol PWM, blok MC PWM khusus untuk motor kontrol 3 fasa, dan high resolution timer yang didesain untuk berjalan lurus di atas FreeRTOS, mau menyembunyikan kompleksitas register space corner dan ARR di balik API tingkat tinggi. Nah, selanjutnya itu ada kesimpulan. Nah, interrupt dan timer
adalah pilar utama microcontroller untuk merespon kejadian eksternal secara instan dan mengeksekusi tugas berbasis waktu secara presisi tanpa membebani CPU. Menggunakan arsitektur ARM Cortex-M dengan NVIC menawarkan hierarki prioritas interupsi yang sangat ketat dan sangat prediksi waktunya. Timer sangat berpusat pada kontrol register tingkat rendah. Terus yang basic general set yang cocok untuk kontrol industri presisi tinggi. Didesain untuk era IoT dengan arsitektur dual core, menggunakan interrupt metrik yang memungkinkan beban interupsi dibagi antara core CPU 0 dan CPU 1. Manajemen timernya lebih banyak ditangani oleh modul perangkat keras spesifik di blok LEDC untuk PWM dan API tingkat tinggi. Oke, mungkin materinya cukup. Selanjutnya akan saya lanjut dengan video penjelasan program pada VS Code, program dari STM32 dan ESP32, beserta saya kasih tahu cara build dan upload program pada VS Code. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang program STM32 pada percobaan kali ini pada VS Code. Nah, pada baris pertama di sini ada include Arduino.h yang dimana ini sebagai library dari program ini. Kemudian ada baris ketiga yang berfungsi sebagai deklarasi bahwa button berada pada alamat PB0. Lalu baris keempat ada deklarasi LED pin pada alamat PC13. Kemudian ada button ISR ini, void button ISR ini. Nah, button ISR ini berfungsi sebagai menyala program utama secara instan saat tombol ditekan. Nah, aturannya yaitu harus super singkat. Kita cuma menambahkan counter dan mengubah flag jadi true. Lalu di sini jangan menaruh delay. Kemudian ada void setup, kita tambahkan attack interrupt. Nah, attack interrupt di sini dikasih agar tombol pada PB0 ke fungsi ISR dengan mode falling. Nah, artinya interupsi aktif tepat sedetik saat kita menekan tombol ke bawah. Kemudian pada loop ada berfungsi sebagai mengecek status flag. Kalau nilainya true, maka akan menyalakan LED dan mereset statusnya prosesor menjadi hemat tenaga atau jadi menghemat waktunya. Ya, mungkin penjelasan program untuk project pada STM32 ini bukan project, maksudnya percobaan menggunakan STM32 mungkin cukup sekian. Mungkin selanjutnya akan saya kasih video saat saya mensimulasikan. Nah, di sini kita build dulu sampai muncul sukses. Setelah sukses kita upload. Nah, di sini kita tunggu sampai muncul sukses lagi. Nah, nanti setelah sukses hardware bisa digunakan. Nah, tombol di sini tidak akan mempengaruhi lampu nyala mati selama 10 detik sama. Nah, setelah 10 detik tombol tidak mempengaruhi lampu dan lampu akan menyala terus selama kurang lebih 15 detikan. Setelah 15 detik lampu akan kembali lagi nyala hidup saat tombol ditekan. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang
program ESP32 pada modul kali ini. Ada VS Code, ada baris pertama, ada seperti biasa library, kemudian deklarasi button pin-nya, kemudian deklarasi LED pin-nya. Kemudian di sini ada volatil unit 32_t. Nah, untuk volatil ini berfungsi sebagai variabel perhitungan yang dimana kita wajib menggunakannya karena variabel ini diubah secara diam-diam di latar belakang oleh interrupt. Terus volatil ini memaksa ESP32 untuk selalu membaca data terbarunya agar tidak error. Kemudian ada void iram_attr button ISR ini merupakan jantung dari programnya yang berfungsi sebagai label, membuat fungsi ini disimpan di RAM agar dieksekusi secepat kilat. Logikanya yaitu jika tombol ditekan atau low, hitungan fallingnya bertambah. Jika tombol dilepas atau high, hitungan risingnya bertambah. Setelah itu program ini memberikan sinyal true ke program utama bahwa status telah berubah. Kemudian pada program attach interrupt ini kita menggunakannya sebagai fungsi ISR akan otomatis terpicu pada dua momen, yang dimana momennya itu tepat saat tombol mulai ditekan ke bawah dan tepat saat tombol dilepas ke atas. Selanjutnya yaitu ada fungsi pada loop. Nah, pada loop ini fungsi dari loop ini yaitu mengecek tombol terus-menerus, yang dimana state change atau state ini mengubah atau fungsi dari state change ini menunggu sinyal, kemudian true. Kalau sinyal sudah true, barulah ia membalikan nyala LED dan mencetak jumlah tekanan tombol ke layar. Nah, untuk program pada platform I/O-nya seperti ini, platform I/O sama dengan ESP32 seperti ini. Mungkin cukup penjelasan program untuk ESP32. Selanjutnya saya akan kasih video saat saya simulasi pada hardware. Nah, di sini kita build dulu sampai muncul sukses. Setelah sukses kita upload. Nah, di sini kita tunggu sampai muncul sukses lagi. Nah, nanti setelah sukses hardware bisa digunakan. Nah, tombol di sini tidak akan mempengaruhi lampu nyala mati selama 10 detik. Setelah 10 detik tombol tidak mempengaruhi lampu, dan lampu akan menyala terus selama kurang lebih 15 detikan. Setelah 15 detik lampu akan kembali lagi nyala hidup saat tombol ditekan. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang program project inovasi dari kelompok saya pada modul praktikum kali ini. Yang pertama di sini menggunakan STM32. Untuk baris pertama tetap kita menggunakan library ini buat deklarasi library. Lalu di sini baris 6 sampai baris 15 ini sebagai deklarasi button, start button, LED pin, LED stop pin, kemudian LED run pin, OLED, SCL, OLED SDA, lalu screen bit dan screen height. Lalu program yang kurang lebih seperti ini. Di sini menggunakan voidnya set program indikator, lalu voidnya update mode display seperti ini. Program dari inovasi kelompok saya di sini sebanyak 210. Lalu untuk program pada platform I/O nya seperti ini.
memperjam dengan Bluepill. Nah, mungkin program dari inovasi kelompok saya hanya bisa menjelaskan seperti ini. Tapi selanjutnya saya akan kasih video saat project inovasi menggunakan hardware-nya. Nah, untuk program inovasi menggunakan STM PDK 2, kita build dulu. Kemudian setelah muncul tulisan sukses, kita masih nunggu sampai muncul tulisan sukses. Nah, setelah tulisan sukses, kita upload ke hardware-nya. Setelah muncul sukses, di sini inovasinya timernya tidak lagi menggunakan HP, tetapi muncul di OLED-nya. Ada timernya di situ. Ini pada mode idle, yang dimana lampu akan tetap menyala walaupun tombol ditekan. Timernya berjalan mundur. Kemudian mode aktif, lampu akan nyala mati saat tombol ditekan. Timer akan bekerja secara perhitungan mundur. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang program inovasi dari kelompok saya menggunakan ESP32. Nah, sama seperti program sebelumnya, tetap kita menggunakan library-nya seperti ini, lalu deklarasi pin-pinnya seperti ini, programnya seperti ini, sebanyak 255 baris, bisa dilihat seperti ini. Kemudian platform I/O-nya seperti ini, menggunakan board ESP32 Dev ini. Nah, mungkin penjelasannya cukup sekian. Selanjutnya akan saya lanjut tentang video saat saya mensimulasikan menggunakan hardware-nya. Nah, untuk program inovasi pada ESP32, kita build dulu. Kita tunggu sampai muncul sukses, dan setelah sukses kita upload ke hardware-nya, sama nunggu tulisan sukses pada output terminalnya yang ada di VS Code. Kita tunggu untuk uploadnya agak lama. Nah, setelah sukses, nah di sini inovasinya ada sebelum tombol on off ditekan, kita harus wajib menekan tombol start agar modenya bisa bekerja. Tuh, seperti itu. Nah, timer bekerja mundur. Di sini modenya aktif. Saat tombol ditekan, maka lampu akan nyala mati. Kemudian saat ini mode idle, ketika tombol ditekan lampu akan tetap menyala dan timer menghitung secara mundur. Nah, untuk tombol stopnya indikatornya lampu merah. Mungkin sekian presentasi atau penjelasan video saya dari materi, simulasi, dan penjelasan program dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon dimaafkan. Dan apabila saya menjelaskan atau mensimulasikan program ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.